Trump baru saja mempermalukan Iran setelah memerintahkan serangan terhadap radar-radar Iran setelah drone yang diluncurkan oleh Teheran bergerak menuju Selat Hormuz. Pada hari Sabtu, 6 Juni 2026, Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka telah menembak jatuh 4 drone serang milik Iran dan kemudian menyerang fasilitas pengawasan pantai di Guruk dan di Pulau Qasim. Washington menganggap tindakan tersebut sebagai pembelaan langsung terhadap lalu lintas maritim regional, sementara Iran mencoba mengecilkan kasus tersebut menjadi tembakan peringatan di laut. Rezim memprovokasi di titik paling berbahaya di kawasan tersebut, mencoba menunjukkan kendali atas Hormuz, dan menerima respons yang cepat, tepat, dan brutal. Apa yang coba dilakukan Teheran? Mengapa Trump merespons sekarang? Bagaimana tekanan ini bisa mengubah negosiasi? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Aksi dimulai ketika drone-drone Iran diluncurkan ke arah Selat Hormuz, wilayah yang digunakan oleh kapal-kapal dagang, kapal tanker, dan kapal-kapal yang terkait dengan keamanan energi global. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa drone-drone tersebut merupakan ancaman langsung terhadap lalu lintas maritim dan telah ditembak jatuh sebelum menyebabkan kerusakan. Setelah itu, pasukan Amerika menyerang radar-radar pesisir yang digunakan oleh Iran di Guruk dan di Pulau Kashmir. Pada kenyataannya, Donald Trump tidak menunggu rezim tersebut mengubah provokasi menjadi tragedi. Dia memerintahkan untuk melumpuhkan mata militer Teheran di wilayah laut. Iran ingin menciptakan citra bahwa mereka masih bisa mengendalikan ritme perang. Manuver dengan drone di dekat Hormuz bukan hanya bersifat militer. Teheran mencoba merespons di ranah komunikasi. Media pemerintah Iran membantah laporan tentang ledakan dan mengatakan tidak ada bentrokan di Bandar Abbas. Setelah itu, versi yang terkait dengan Iran menyebutkan adanya tembakan peringatan di laut dengan pergerakan kapal Amerika di wilayah tersebut. Perubahan nada ini menunjukkan ketidaknyamanan. Awalnya mereka membantah. Setelah itu mereka mengakui adanya aktivitas. Kemudian mereka mencoba menjual gagasan bahwa mereka hanya memberikan peringatan. Tapi siapapun yang melepaskan tembakan peringatan, meluncurkan drone, dan mengaktifkan radar pesisir di dekat jalur vital, tidak hanya sedang bermain sandiwara, mereka sedang menguji batas. Disitulah Trump membalikkan keadaan. Sementara pihak kiri mencoba menjual gagasan bahwa Amerika Serikat terseret ke dalam krisis yang tak terkendali. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Iran yang memprovokasi. Amerika Serikat menembak jatuh drone-drone, menghantam radar, dan terus memberikan tekanan pada jantung militer operasi Iran. Amerika tidak mundur. Yang ada adalah respons yang terukur. Tidak ada hadiah yang diberikan lebih awal kepada rezim tersebut. Ada konsekuensi langsung bagi siapapun yang mencoba mengintimidasi lalu lintas maritim. Trump juga memberikan pesan lain saat berbicara tentang kemampuan militer Iran. Dia mengatakan bahwa sebagian besar pabrik drone, platform peluncuran, dan area produksi misil sudah dihantam. Tetapi dia mengakui bahwa Teheran masih memiliki sebagian misil dan drone mereka. Hal itu tidak melemahkan pernyataannya. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Washington tidak berpura-pura bahwa bahaya telah berakhir. Gedung Putih tahu bahwa Iran masih memiliki kemampuan untuk melukai, memprovokasi, dan bernegosiasi dengan ancaman di atas meja. Oleh karena itu, tekanan tetap berlanjut. Trump tidak mengatakan bahwa Iran sudah tidak lagi menjadi ancaman sama sekali. Dia mengatakan bahwa kemampuan Iran telah berkurang secara signifikan, tetapi masih ada. Dan ketika Presiden mengatakan bahwa dia tahu di mana rudal, drone, pabrik, dan peluncur berada, dia sedang berbicara kepada dua audiens sekaligus. Untuk Iran, itu adalah peringatan. Bagi sekutu Amerika Serikat, itu adalah tanda bahwa intelijen Amerika masih terus memantau targetnya. Latar belakang nuklir semakin menambah bobot dari pergerakan ini. Steve Witkoff dan Jared Kushner pergi ke Oak Ridge, Tennessee untuk berbicara dengan para ahli yang bisa terlibat dalam negosiasi nuklir dengan Iran jika diperlukan. Trump tidak hanya bertindak dulu, lalu berpikir belakangan. Timnya sedang menyiapkan sisi teknis, melihat pengayaan uranium, pengawasan, batasan di masa depan, dan pembuangan material nuklir. Sementara militer menjaga Selat Hormuz, para negosiator mempelajari cara mencegah Teheran mengubah perundingan menjadi taktik mengulur-ulur.
Iran mencoba menempatkan 24 miliar dolar dalam aset yang dibekukan di tengah meja perundingan. Rezim tersebut mengatakan bahwa uang itu harus dibebaskan sebagai tanda kepercayaan. Tapi itu terdengar seperti pemerasan. Teheran meluncurkan drone, mengancam jalur laut, mendukung kelompok sekutu di wilayah tersebut, dan masih menuntut uang sebelum memberikan konsesi nyata. Trump tidak bisa menerima pembalikan seperti ini. Membebaskan miliaran sebelum ada jaminan konkret berarti memberikan oksigen finansial kepada rezim yang menggunakan krisis sebagai alat politik. Tekanan terhadap sumber daya yang dibekukan menunjukkan mengapa Iran merasa gelisah. Rezim tersebut membutuhkan uang, perlu menjual minyak, perlu membuka kembali jalur untuk ekspornya, dan perlu keluar dari tekanan tanpa terlihat kalah di depan rakyatnya sendiri. Itulah sebabnya mereka mencoba mengubah setiap negosiasi menjadi ujian bagi Washington. Namun Trump justru melakukan sebaliknya. Dia mendorong Teheran untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa mereka menerima batasan, pengawasan, dan penarikan diri yang nyata. Tanpa itu tidak ada hadiah. Reaksi di kawasan juga menunjukkan bahwa kasus ini sudah keluar dari ranah simbolis. Laporan menunjukkan bahwa Iran mencoba menyerang pangkalan Amerika di kawasan tersebut, dan pertahanan udara di Teluk harus mencegat ancaman. Ini memperkuat pandangan bahwa Teheran sedang menggunakan berbagai front secara bersamaan. Rezim tersebut berusaha menekan melalui laut, rudal, drone, milisi sekutu, dan perundingan nuklir. Trump merespons dengan logika tekanan total yang sama. Kekuatan militer, blokade, negosiasi teknis, dan penolakan untuk memberikan uang tanpa jaminan. Hizbullah masuk dalam skenario ini sebagai salah satu bagian dari mesin Iran. Teheran tetap mendukung kelompok tersebut dan mencoba menggunakan konflik di Lebanon sebagai kartu tawar dalam pembicaraan dengan Washington. Itu adalah taktik lama rezim. Ketika kehilangan ruang di satu front, mereka mengaktifkan front lain. Ketika mendapat tekanan langsung, mereka berbicara tentang gencatan senjata regional. Ketika mereka menginginkan uang, mereka mencampur sanksi, minyak, selat, dan sekutu bersenjata dalam satu paket. Tujuannya adalah membuat Amerika Serikat lelah dan memaksa solusi yang menguntungkan Iran. Trump berusaha mencegah hal itu terjadi. Respons di Hormuz bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak akan ada negosiasi di bawah tekanan. Rezim tersebut mungkin mencoba menjual kebanggaan dan perlawanan. Tetapi kenyataannya setiap provokasi mengorbankan infrastruktur militer, radar, drone, jalur, dan ruang gerak. Teheran ingin ikut dalam pembicaraan dengan menuntut uang dan pengakuan kekuatan. Mereka baru masuk setelah kehilangan peralatan dan melihat Amerika Serikat menyerang titik-titik sensitif pengawasan. Perbandingan terkuat ada di Laut Merah, di mana serangan terhadap kapal-kapal menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran mampu mengubah jalur perdagangan menjadi medan tekanan politik. Ketika drone dan rudal mulai menargetkan lalu lintas laut, biayanya ditanggung oleh banyak pihak. Perusahaan, konsumen, energi, makanan, dan transportasi. Trump tahu bahwa metode yang sama di Hormuz akan jauh lebih berbahaya. Karena itu, respons diberikan sebelum intimidasi menjadi kebiasaan. Saya Milson Alvis, seorang internasionalis. Dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel. Dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Wilson Alves.